Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah terjadinya globalisasi. Pada tahap pertama, ditandai dengan adanya perdagangan internasional antara bangsa Tiongkok dengan bangsa India sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Dari perdagangan antar negara ini, terciptalah hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Tanpa perdagangan internasional, negara-negara di dunia mungkin hanya bisa bergantung pada sumber daya dan produksi masing-masing yang terbatas. Tahap yang kedua adalah bermula dari perdagangan yang dilakukan kaum muslim ke negara-negara Asia dan Afrika. Para pedagang muslim itu mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, Partai Afrika Timur, Laut Tengah, Indonesia, dan Genoa, hingga Indonesia. Selain berdagang, orang-orang muslim ini juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial, hingga budaya Arab. Pada masa itu, peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan bangsa Eropa. Tahap yang selanjutnya adalah ditandai dengan adanya eksplorasi besar-besaran oleh bangsa Eropa, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Terjadinya revolusi industri. Eksploitasi besar-besaran ini didukung oleh revolusi industri yang membuat negara-negara dunia jadi saling terhubung, yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Sebelum ditemukannya mesin uap, transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih mengandalkan tenaga angin. Namun, ternyata transportasi laut tersebut tidak bisa sepenuhnya mengandalkan angin, karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Akhirnya, semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah, kapal laut akhirnya dapat berlayar selama 24 jam penuh tanpa menggunakan tenaga angin lagi. Penemuan mesin uap membuat bangsa Eropa lebih mudah mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang lebih singkat. Dimulainya penjajahan antar negara. Kemudian transportasi ini membuat negara-negara di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika dan Asia. Pada akhirnya, membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Contohnya, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang di Indonesia, kita bisa merasakan sistem pendidikan dan tata wilayah hingga sekarang. Belanda mengenalkan kita pada sistem pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Sementara Jepang memperkenalkan kita pada struktur masyarakat seperti rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW. Tapi yang terakhir adalah globalisasi selanjutnya terus berjalan berkat perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komputer dan internet berkembang sangat pesat setelah Perang Dunia Kedua yang selesai pada tahun 1945. Kemajuan di bidang teknologi. Komputer semakin lama semakin berkembang sampai ditemukan inovasi baru berupa laptop. Laptop pertama kali ini ditemukan pada tahun 1975 dan terus berkembang hingga saat ini. Dan ada pula teknologi komunikasi berupa telepon dan handphone juga semakin pesat. Kemajuan di bidang transportasi. Pesawat yang tadinya digunakan hanya untuk kepentingan militer, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pesawat akhirnya digunakan untuk kepentingan komersial, untuk orang-orang yang berpergian ke kota atau negara lain. Itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video edukasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.